Oke guys, balik lagi bersama kami di sini di TJF. Thank you, Friday. Oke, sekarang ini kita udah masuk ke podcast yang ke-6 nih. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum follow akun-akun sosmed kita ada di Spotify, Facebook, juga di Instagram dengan nama TJF Anarkisti, boleh follow. Dan juga bagi teman-teman yang sudah follow, boleh share video kami di YouTube ini agar banyak yang menonton ya gitu. Dan hari ini tuh kita akan bahas sesuatu yang sangat-sangat menarik ya. Ya, sangat menarik. Tapi sebelum kita lanjut ya, jadi kita kelihatannya seperti ada yang baru nih di sini. Ya. Siapa nih ya? Seperti ada wajah-wajah dulu kan cantik-cantik ya, biasanya yang baru. Nih sekarang tuh wajah-wajah yang ganteng ya, yang baru. Boleh mungkin diperkenalkan siapa ini kedua orang ini? Halo, nama gue Gofriel. Buka dong, biar kelihatan. Halo, nama gue Gofriel Selahi. Gue umur 18 tahun dan gue member baru. Oke. Statusnya? Statusnya pelajar kan? Enggak, status yang biasa merujuk ke sesuatu itulah. Single deh. Single ya, partner single nih. Satu lagi nih, Miss, boleh buka. Oke, perkenalkan nama gue Timothy Parusit, umur gue 19 tahun, gue juga member baru dari TJF dan statusnya ya single. Wah, single ya. Single nih, berarti kedua pria ini tampan dan pohon masih single ya. Jadi untuk para wanita yang di luar sana mungkin boleh kontak-kontak ya. Oke, nih. Jadi gue gini nih, gue kesel karena Kamu teman? ada teman gue nih. Dia tuh istilahnya itu datang pas lagi butuhnya doang gitu loh. Teman. Iya, temen gue. Jadi gue agak kesel sama dia tuh, gimana sih? Masa temen kayak begitu gitu? Gimana sih menurut lu pada temen tuh apa sih? Pas banget nih Van, sama dari judul podcast kita kali ini kita akan bahas soal teman. Ini topik yang sangat seru ya. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam, kita mulai dulu dengan arti teman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa tuh? Jadi menurut KBBI teman artinya adalah kawan, sahabat, hanya dekat yang akan diundang, atau orang yang bersama-sama bekerja, berbuat, berjalan, atau lain bercakap-cakap. Kalau berteman, artinya itu berkawan, bersahabat, tidak seorang diri, ada temannya, beriring atau dengan. Jadi dari KBBI ini, kata kunci yang bisa kita ambil, arti teman itu adalah bersama-sama, tidak seorang diri, dan beriring. Buat jelasin apa tuh arti teman? Nah, kalau ada orang yang datang pas butuh doang, kira-kira disebutnya apa tuh? Apakah dia teman atau gimana? Soalnya gue punya teman nih, dia tuh datang pas butuh doang. Kok lu gimana? Ya kalau gue ya gitu yang gue bilang tadi, dia juga datang tuh pas lagi butuhnya. Jadi tuh gue tuh pinjemin dia motor waktu itu kan. Jadi gini. Terus gue kasih dong sebagai teman ya, gue pinjemin motor. Terus setelah dia selesai pakai itu motor, dia balik lagi. Terus bensinnya tuh udah sekarat. Gue kasih ke dia tuh bensin tuh masih banyak gitu. Beban sih itu. Terus pas dia bawa balik bensinnya tuh ya istilahnya bukan setengah lagi, udah mau Gak diisi nama dia? Ya itu dia nggak diisi gitu, dia nggak peka gitu, harusnya Teman diisi pas gitu butuh ya. doang ya? Iya, jadi kayak butuh doang tuh, terus itu langsung hilang aja gitu, langsung ya nggak tahu lah kemana. Makanya gue agak kesel sih, misalnya teman gue datang tuh kayak lagi butuhnya doang gitu. Gimana sih kalau kalian tuh, menurut kalian gimana tuh? Nah, di sini gue ada pengalaman lingkungan pertemanan yang baik. Terus yang ini Kasih tau dong. Tapi sebelumnya, selama ini kalian pernah ngerasa nggak sih? Kalau kita beda teman, pasti kemauan diri kita itu beda juga. Kalian ngerasa beda banget gitu? sih. Iya sih. Nah, di sini gue menceritain sedikit pengalaman mengenai lingkungan pertemanan yang baik gue. Jadi sekarang gue tuh sekarang semester 4. Waktu gue semester 1 dan semester 2, gue tuh waktu belajar ya sendiri aja gitu. Jadi gak pernah bareng teman, atau misalnya kerja kelompok tuh jarang lah. Gak pernah sendiri biasa masih maba. Nah pas semester 3 nih masuk tingkat 2, gue belajar lah. Maksudnya gue mulai join ke teman-teman gue. Ya pertamanya cuma grup-grup mereka main game gitu sih. Cuma kan akhirnya gue belajar gitu gimana sih kerja kelompok, apa gitu fungsinya untuk kita gitu. Jadi yang gue rasain ya membawa perubahan yang baik lah. Jadi pertemanan kita yang baik dengan teman-teman kita tuh membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan kita juga belajar manfaat yang baru yang tadi kita pikir wah kita nggak mungkin lah dapat manfaat gini, nggak mungkin kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi dengan
kita berteman kepada orang-orang yang baik itu membawa positif kepada pribadi diri kita sendiri. Benar-benar. Jadi lingkungan teman juga itu membantu banget ya. Wah, membantu banget, apalagi teman-teman yang mengajak kita menjadi lebih rajin, lebih baik. Itu kalau menurut ciwi-ciwi nih gimana nih? Pernah nggak ngalamin kayak istilahnya teman tuh datang pas lagi butuhnya doang? Pasti ada. Pastilah, cewek-cewek kan Pasti ada. keras banget. Paling biasanya sih ya, biasanya paling. Biasanya ya, cewek-cewek biasanya keras. paling. Dari Lopli dulu deh. Pas butuh doang, nggak banget sih sebenarnya. Mungkin butuhnya memang ya sekedar mencari informasi tertentu aja sih, cuma nggak ada yang lebih banget sih. Jadi selama ini belum ada pernah yang sampai parah banget gitu ya. Mungkin takut temennya sakit hati. Takut ya. Mungkin. Nggak tahu, kita nggak tahu. Mungkin temennya mau niat gitu tapi I love you lagi. Nggak tahu juga. Oh, Abi gimana Bi? Ya pernah lah, maksud gua butuh sesuatu dari kita kan. Nah iya. Yang pernah kayak dimintain beliin ABCD gitu-gitu. Tapi Beban. akhirnya pas dimintain dia enggak. Dia ngomong-ngomong, lu mau apa gini tapi nggak dibeliin juga. Oh. Tapi gua kayak ya udahlah. Oh jadi istilah di PHP ini ya, istilahnya kan kalau lu Manfaat. iya Yang gitu. harus. Kan beneran itu dimanfaatin kan berarti. Iya, iya. Itu kan. Iyalah. Lu beliin dia gitu terus tiba-tiba dia nawarin lu tapi akhirnya dia nggak beliin juga Iya, ya. kayak cuma ngomong cuma nawarin doang ya. Jadi hilang kan? Iya, jadi Iya, hilang tiba-tiba. Iya, iya. Nah, kita juga perlu ingat ada hal-hal baik dari pertemanan yang kita bisa dapatkan kalau kita memiliki teman yang baik. Tapi ada juga pertemanan yang toksik yang bikin kita stres. Dan selain berbahaya kepada kesehatan mental kita, bisa juga bikin kita kena penyakit fisik seperti diabetes, penyakit hati dan bahkan kanker. Oh, Ini menurut research ya dari UCLA. Iya, menurut riset, ya. Jadi valid. jadi ternyata temen ini juga dapat mempengaruhi kesehatan kita ya. Betul, Teman bukan yang mental nggak baik, doang, pengaruh bukan lingkungannya mental ini doang, ya. pengaruh banget ya sama kesehatan kita ya. Pengen tadi diabetes sampai penyakit apa tuh hati kanker. Kanker, cuy. Kanker. Lu bayangin dari teman bisa kanker. Enggak mungkin pertama dari mental tadi sih, dari Betul. kesehatan mental ya dia ya karena Mentalnya kena, baru kena ya kanker. saya misalnya down ya Kena mental dia, kena mental. kena mental saya. Kena mental dia. Aduh. Ngomong soal pertemanan yang baik nih, tadi habis ngomongin pertemanan yang baik kan. Yoi. Pernah nggak sih punya teman yang agak toksik gitu? Dan menurut kalian teman toksik tuh kayak gimana? Kayak Pasti tadi ada, kan, pasti pasti ada. ada. Kayak tadi dimanfaatin itu kayak udah termasuk toksik deh. Selain dimanfaatin deh. Diomongin dari belakang. Wow. Ah, iya tuh. Itu Kayak dia. gini. Kayak bisa cewek nih, bisa Pas sendiri Cowok juga, cuy, cowok juga. paling banyak Paling banyak keterjangnya cewek itu, sih. iya. Benar. Kayak ngomong sama gue tuh ngomonginnya si A, tapi ntar ngomongin sama ngobrol sama si A ngomonginnya sama gue, ngomongin gue gitu. Biasa itu di hal wanita. Kalau gitu. itu Betul. wah itu Itu toxic hal- banget. Kalau hal gua biasa sih, kayaknya. kalau gua yang kayak Solomon itu, saya itu gua sama temen sahabat gua nih, gua udah bertiga sahabat gua ada 3 orang. Jadi istilahnya kalau gua lagi bareng sama yang teman gua yang A, ya gua ngomonginnya si C. Kalau gua lagi ngomong sama Jadi si tuh ini toksik. gua ngomong sama si C, gua ngomong si B. Tapi istilahnya dalam arti itu sih nggak yang apa ya. Kita juga bertiga udah saling paham gitu. Oh, Setelah oke, tiga, bahas-bahasan. iya kalau lagi bareng sama ini, ya pasti kita cerita tentang dia. Gitu. Beda lah Udah, yang udah pada toxic ngerti, ini. udah pada ngerti. Maksudnya kayak ngejelekin gitu. Kalau Itu toxic dong. itu maksudnya menurut gua toksik ke ini ya, positif. Oh, ada toxic yang positif ya. Menurut gua ya. Ada racun Karena- yang positif. Karena udah ngerti gitu loh. Tapi ada juga yang toksik misalnya bukan soal untuk ngomongin juga sih, kayak istilahnya tuh kayak tadi ya, kena ke mental. Itu kena ke Kena mental. mental. Banyak yang kayak gitu, temen gue juga banyak yang kayak begitu. Dan istilahnya nggak cuma sedikit gitu yang kena temen gue gara-gara ya omongan-omongan gitu loh, kayak kata-kata yang saya menjadikan gitu loh. Kalau misalnya kayak kita lagi bareng-bareng itu dia ngomong ke temen gue yang satu tuh kayak lu kayak gini lu nggak bisa lah lu, jadi dijatuhin gitu loh mentalnya. Jadi istilahnya Bercandanya nggak nyampe. iya, ya saking nggak tahu lagi dia mau apa, jadi dia tuh ngomong keluarin statement yang menyakiti orang tersebut gitu. Kalau cowok kadang ngomongnya bercanda doang, tapi Iya. sebenarnya dia ada dendam Iya. di hati kan. Sakit hati, sakit hati. Ada lah pengalaman lah ya gitu. Iya, biasanya. Kirain cewek doang. Depannya baik-baik, tapi Iya. di hatinya tuh pasti Kirain ada cewek dendam. doang yang kayak gitu loh. Tusuk. Ih, wah cowok juga dong. Masa enggak? Saya cowok tuh kelihatannya kan kayak Ya kelihatannya Saudara. kayak Iya. ya ketawa gitu. Padahal tuh di kamar atau dia pulang tuh dibawa-bawa tuh. Ih, tadi dia sama aja berarti cewek cowok. Ya, iya sih. Gak ada bedanya berarti. Iya sih, tapi rela bagi-bagi. Nih, Iklan dong. jadi gue mau baca nih, ada ciri-ciri teman toksik nih. Kalian jawab ya. Jadi kayak main never have I ever gitu. Oh, Nih, pertama, teman
bikin kamu ngerasa nggak nyaman dan insecure. Ada nggak yang pernah gitu ke kalian gitu? Gak nyaman dan insecure. Sampai insecure gitu. Oh jadi diri kita buat kayak gak enak kayak gitu. Bikin gak nyaman. Pernah lah. Pernah. Enggak. Teman kamu gak bisa menghargai batasan, aturan, prinsip yang kamu punya. Pernah. Lu kayak punya teman lu toksik semua. Jangan gitu. Dia pernah. Enggak, jangan-jangan di pemeran toksiknya lagi ya. Enak aja lu. Dia tokoh utamanya. Emang gak pernah yang lain? Ya gue pernah sih. Ya udah sama aja. Kan gue diem-diem. Ketiga, teman kamu selalu prioritasin dirinya sendiri. Oh ini pernah banget. Pernah. Ini Banget pernah sih, banget. banget. Pernah ada. Ya itu dia kayak nanti kalau sudah ketemu sama teman-temannya jadi kayak Dia nomor 1. iya jadi tuh Iya, dia betul. membawakan diri dia gitu loh. Iya, benar. Iya nggak sih? Kita tuh kita diajak nih, tapi kita diajak tuh sebagai bahan untuk ngeliat dia loh. Iya. Iya, betul Biar banget. melihat kewauan dia. Kewauannya dia, iya. Pernah kan? Pernah. Pernah lah. Dia temen busuk kalau gitu. Silakan ada dendam tersendiri. Langsung disensor ya. Tit. Keempat, teman kamu mendukung kamu untuk melakukan sifat buruk yang merugikan kamu atau bahkan orang lain. Pernah. Ini Ya Guys. ampun. Jangan gitu. pernah lah. Apa tadi? Teman. Teman Mendukung kita kamu melakukan mendukung sifat kita buruk. untuk melakukan sifat buruk Oh. yang merugikan orang lain. Pernah sih. Pernah pasti. Pernah. Oh, istilahnya teman membenarkan. Hal yang salah. Kalau yang salah. kalau salah. Oke, pernah. Teman kamu gak peduli sama hal-hal yang menurut kamu penting dari Itu hidup. pernah banget kalau juga. Jadi istilahnya giliran dia cerita ke kita tuh kita fokus gitu, kita ngerti, kita kayak care banget lah gitu. Tapi giliran Kita yang cerita. kita yang cerita, Dia nggak peduli. Nggak dia dengerin dia ya. pura-pura Iya, Pas, iya aja. lu denger gak sih abis ngomong tadi? Ya, itu. Tadi gimana ya? Terakhir, kamu ngerasa takut kalau kamu buat salah karena teman kamu bakal ninggalin. Menurut kalian gimana kita bisa keluar dari circle yang toxic? Kita harus bilang sih, kita harus ngomong sih, lu pada tuh toksik. Kita harus ngomong, karena kalau kita nggak ngomong, mereka nggak bakal tahu mereka tuh toksik. Gue setuju banget sih. Jadi kita harus ngomong, kita harus Iya sih, kita harus iya hadepin. benar sih. Kadang kita berteman tapi kita nggak pernah gitu loh ngomong saling ngomong gitu. Lu pernah giniin gua jadi gua nggak suka gini. Iya nggak sih, ya dipendam aja. Apalagi kalau lu mau temenan untuk lebih lanjut kan. Iya, kadang ya pertemanan karena kita tuh anggap cuma yang fun aja. Kita Iya, nggak iya. tahu teman kita yang lain tuh tersinggung dari omongan kita, mungkin dari teman Iya, kita benar. ya. Kita mungkin harus ngomong ya, benar. Harus ngomong. Dipendam mungkin, Iya, dipendam. ya harus dikeluarin gitu, jangan dipendam-pendam. Dalam pertemanan nih, biasanya kita yang kita cari dalam pertemanan tuh apa? Kayak misalkan paling seneng kalau teman tuh kayak gimana sih? Yang ngertiin kita. Iya, Yang biasanya sefrekuensi nggak sih? Iya. Iya, betul frekuensi banget sih. Itu paling yang dicari. Gimana kalau teman baru? Teman baru. Teman baru. Ya harus inilah. Harus ini ya. Harus sering Spend time. komunikasi. Iya, harus sering komunikasi. Harus komunikasi ya. Apa yang bisa kita lakuin untuk jadi teman yang lebih baik untuk orang lain? Wah, Ya, apa ya? mungkin ngorbanin diri kita dulu gitu ya. Jadi kita duluan teman kita gitu kan. Kita otomatis menjadi orang lebih baik untuk teman kita. Tapi biasanya kalau kita berkorban lebih banyak tuh biasanya udah toxic. Ah, bisa orang toksik masuk di sini. Kalau berlebih, Iya. kalau berlebih ada batasan. Secukupnya. Secukupnya. Enggak, kita targetkan korban kita itu pengorbanan kita 3 kali lah ya. 3 kali. Kalau misalnya 3 kali korban kita dia di kayak nggak pusing lah dia gitu. Harus dihitungin gitu. Iya. Iya, iya, iya. Harus kita targetin gitu. 3 kali nih kita harus buat korban. Kalau enggak, Kalau nggak 3 kali Nggak. balik berarti toxic gitu. iya kalau misalnya 3 kali dia nggak nanggepin, oke berarti ini toxic nih. Udah ya. Oke. Lagi. Nah, sekarang masuk di dalam buku Membina Keluarga Bahagia halaman 435 menekankan pentingnya pengaruh persahabatan. Betapa besar pengaruh persahabatan untuk memperkembangkan pikiran dan tarbiat dari anak-anak dan para pemuda seperti kita ini. Pergaulan yang mereka pelihara, prinsip yang mereka ambil, dan juga kebiasaan yang mereka bentuk akan menentukan kegunaan mereka yang dipertanyakan di dunia ini dan menentukan nasib mereka di dunia yang akan datang. Suatu hal yang tidak dapat dihindarkan bahwa orang muda mempunyai persahabatan, itu mereka akan merasakan pengaruhnya dari persahabatan itu. Ada penghubung yang ajaib yang mengikat jiwa-jiwa itu bersama-sama sehingga hati yang sudah dipersatukan itu dapat menjawab kepada hati orang lain. Seseorang bisa memberi suatu pendapat dan perasaan-perasaan dan semangat orang lain. Persahabatan ini boleh menjadi suatu berkat atau laknat. Orang muda boleh menolong dan menguatkan satu sama lain, memperbaiki tingkah laku, watak, dan pengetahuan kita.
Juga kalau misalnya kita lalai membiarkan diri untuk tidak setia, mereka juga boleh menyebarkan pengaruh kemerosotan akal. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita harus menjadi berkat bagi tiap lingkungan pergaulan kita, berkat yang mendatangkan kesembuhan dan pertobatan. Artinya bukan kita aja yang terbantu, melainkan kita juga yang mempengaruhi dan memberikan dampak ilahi dalam pergaulan. Nah, sekarang menurut kalian, apakah remaja boleh bergaul dengan siapa saja? Boleh, menurut gue boleh, pendapat gue boleh. Boleh. Kita boleh punya relasi dengan siapapun, tapi kalau soal circle, soal teman dekat kita harus pilih-pilih. Iya. Karena menurut gue circle itu yang paling mempengaruhi kita. Iya. Ada yang harus kita batasi, ada Betul teman kan? yang nggak bisa kita Kalau kontrol relasi juga, kan? semua lu boleh masuk, cuman kalau circle atau teman dekat lu harus batas, lu harus pilih. Kalau misalkan ya pergaulan menurut firman Tuhan tuh menurut kalian harus banget based on buku-buku rohani atau enggak sih? Susah kayaknya kalau based on. Ya menurut gua awalnya nggak harus buku rohani dulu, Betul, kayak betul. kenal biasa lah, kenal biasa. Cuma ya kalau misalnya emang orangnya kita tadi toksik atau orangnya emang pergaulnya udah buruk gitu kan jadi otomatis ya mau nggak mau nanti kita keikut dia kan, jadi Betul. kita jadi orang yang malah jauh dari firman Tuhan gitu. Ya, sebenarnya kita bisa nilai sendiri sih dari kita pertama kali berteman dengan dia, kita sendiri bisa menilai dia. Iya, bisa menilai. Ya kan? Mungkin berteman boleh, kita berteman sama dia boleh, tapi kata Gafali benar tuh, nggak boleh ikut circle-nya dia gitu. Misalnya kalau kita merasa kita pertama bisa ikut sama dia, terus kita merasa circle-nya ini aduh, gua nggak pantas gue di sini, maksudnya gue bukan kayak gini loh gue. Jadi mungkin ya kita keluar sebisa mungkin kita keluar dari zona itu gitu, jangan terus-terusan gitu, maka ya kita akan keikut juga dia. Tapi kalau misalkan pergaulan lingkungan pertemanan itu baik, justru bagus kalau Maaf, ikut, kita ya kan? justru Ya, harus betul, masuk betul, gitu kita kan, masuk. karena bawa dampak positif juga pasti. Karena nggak semua circle pertemanan itu jelek, ya nggak sih? Betul, Masih betul. ada yang bagus, ada yang membangun juga. Contohnya circle kita ini bagus kan? Bagus Ya. banget sih, Gila, banget gila, banget. gila. Circle Teman-teman gereja boleh datang Paduka Santa. bergabung dengan kami di sini. Boleh bergabung kita latihan Boleh nyanyi. datang. Kita Pathfinder, kita mau datang. Bikin Kita boleh. podcast. Yo, Iya. kita ngobrol cerita bareng di sini, makan pun ada di sini. Oke, nah jadi kalau menurut firman Tuhan di dalam Korintus 15 ayat 33 dikatakan janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Betul. Di Amsal 13 ayat 20, siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang, ya kan? Berarti nggak semua circle teman itu jelek. Jadi kalau kita bergaul dengan orang bijak, ya kita dapatnya juga dapatnya juga kebijakan dari situ. Kalau kita bergaul dengan orang bebal, ya kita jadi malang katanya, ya kan? Situ. Nah, ayat terakhir yang masuk banget nih dalam topik kita ini adalah itu terdapat dalam Amsal 17 ayat 17. Dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan setiap orang saudara dalam Dan menjadi kesukaran. seorang saudara dalam kesukaan. Ya, itu. Nah, jadi kalau kita temenan sama seseorang atau beberapa orang, jangan cuma mau enaknya. Betul. Ya, dia Betul. sedang kita datang. Betul. Dia sedang kesukaran, kita ngacir. Jangan, itu bahaya tuh. Tuhan Bahaya. tidak suka pergaulan seperti itu. Oke. Tapi Contoh boleh kita bahas dulu nggak ayat-ayat tadi mengenai Oh iya, mungkin boleh. pendapat personal masing-masing Boleh, gitu. kasih tahu, Tim. Gimana, kan? Coba kita lihat tadi contohnya tuh ayat yang janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik. Ini pelajaran yang penting banget, bahkan Alkitab sudah menekankan kan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan kita yang baik. Contohnya juga misalnya kalau kita kita anak baik nih, kita pulang sekolah kita belajar atau apa, tapi teman kita ini yang biasa aja, teman kita suka main, mereka nggak suka baik, kerja keluyuran gitu ya, jadi kan kita otomatis ya pendidikan kita rusak gitu, jadi kita ngikutin kita main terus atau misalnya pergi kemana-mana, jadi ya akhirnya kita jadi orang tersesat kan, kita Ya, nggak punya betul. tujuan, kita nggak bisa lagi melihat ke depan gitu, kita mau kemana sebenarnya, jadi kita akan bertanya, kita tuh akhirnya apa yang kita lakukan gitu, Iya. kita akan bingung gitu. Hilang arah, hilang arah. Nah, Sama kalau tadi kan. kalian gimana nih atlet yang lain? Ada nggak pengalaman pribadi atau apa? Gue setuju banget sih sama Amsal 17 ayat 17 ya nggak sih? Iya, gue setuju banget. Itu mirip banget sama menurut KBB tadi kan, kalau teman tuh beriringan bersama. Nah, sama Ini kayak dan gitu. ini soal 17 ini menguji solidaritas antara Iya, menaruh setiap waktu. Jadi istilahnya itu teman tuh ada setiap waktu. Tapi iya. dalam arti bukan begini, bukan istilahnya setiap waktu kayak
ya setiap jam gitu bersama-sama kayak gitu. Maksudnya mau dia lagi ada kesusahan atau nggak ada kesusahan ya kita bersama-sama dengan dia gitu, kita ya kita bareng lah rangkul dia itu bareng-bareng. Jangan cuma mau enaknya. Iya itu dia men. Jadi seorang saudara dalam kesukaran susah karena kadang saudaranya dalam kesukaran nggak mau kan? Iya itu kadang kadang saudaranya maunya ada kan? saudara dalam kesukaan. Betul, dalam kesukaan Tapi kalau aja. dalam kesukaan tuh sulit kayaknya. Ngacir. Ngacir pada kamu. Saudaranya kadang nggak ada. Aduh. Nih contoh pergaulan yang benar nih. Menurut kita. Menurut kita. Ada pertanyaan nih di sini. Gimana nih menurut kalian contoh nyata pergaulan yang benar? Ini. Dari gue ya, contoh pergaulan benar itu adalah kita ikut pemuda Advent, kita ikut Adventer, kita aktif di gereja. Pokoknya yang berhubungan dengan aktivitas sosial di gereja atau yang Gereja, berbau Iya, dengan betul juga. di gereja. Menurut gue itu pergaulan yang benar. Itu udah pasti benar sih, karena kita punya fokus ya fokusnya ke Tuhan doang, nggak kayak yang lain. Ya, Gitu. itu dia paling benar sekali. Jadi Kalau gimana? Kalau pada? kalau gue ya itu semakin kita bergaul dengan Tuhan maka kita pun bakal dapat teman yang Betul. mantep juga sih Mantep ya. yang Walaupun kadang itu sounds agak klise ya, Betul misalkan banget. orang mendengar kenapa sih harus bergaul sama orang-orang gereja. Iya. Karena orang kadang nggak melihat hal sekecil itu gitu. Kalau kita bergaul dari orang gereja berarti kita tahu circle kita baik gitu. Yoi. Orang nggak merhatikan sedetail itu biasanya. Iya. Misalnya. Di sini juga dikatakan bahwa aktif dalam kegiatan pemuda dan kegiatan gereja tadi sudah dibilang sama Friel gitu ya, mengasihi saudara dan menghargai kepentingan orang lain. Jadi bergaul menurut firman dan arahan Tuhan agar kita bisa masuk ke surga itu tidak hanya bersama keluarga, melainkan teman-teman atau sahabat-sahabat kita. Jadi sudah jelas banget ya bahwa teman-teman itu yang kita pilih itu harus kita hati-hati ya kita memilih ya. Boleh kita berteman sama siapapun ya, tapi kita harus tahu tadi kata ya Gabriel circle-nya ya. Ya kita harus bisa membatasi ya. Bisa Yoi. membatasi teman-teman. ya. Dan juga kalau kita bertemu dengan teman-teman yang toksik ya, mungkin kita harus apa namanya? Bukan ya ngomong ya. Ngomong dulu. Baru kalau nggak mau cabut. Ya, karena kalau kita pendam-pendam aja ya itu bakal terus-terusan begitu juga. Betul ya kan? betul. Jadi penyakit dong. Jadi penyakit ke Penyakit kita ya. tadi karena teman mempengaruhi. Kena mental, bukan dari kena mental. Mental lu men. Kena mental. lu. Kena mental pusing deh. Iya. Jadi teman-teman semuanya semoga dengan podcast kita hari ini kita boleh belajar bahwa berteman itu jangan ada maunya aja. Yoi. Berteman itu jangan saat lagi hari-hari ya enaknya aja tadi ya. Jangan Berteman dalam kesukaan aja. Iya, Betul. betul. Ya jangan jadi teman yang yang membawa kepada yang nggak benar. Yoi. Oke, jangan juga jadi teman yang istilahnya ya pakai motor Iya, motor tadi. Motor tadi kan? pakai motor bensin banyak pulang-pulang nggak ada Yoi. diisi. Bukan, Tuhan, terima kasih tuh. Oke, sekianlah dari kami di sini. Semoga ini boleh membantu untuk teman-teman di luar sana dan sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Bye bye. Bye.